Ngomong-ngomong balik lagi nih, balik flashback. Ngomong-ngomong masalah tadi apa ya? Oh, masalah sekolah penggerak, kemudian Merdeka Belajar. Itu kan ada satu lagi yang namanya eh, profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Oh iya, profil pelajar, profil Pan- Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, itu gimana? Gimana untuk penerapan di sekolah Manjusri dan kaitan sama sekolah penggerak yang kita atau sekolah Manjusri dapatkan? Ada dua istilahnya itu Pak Jum. Ada orang bergerak setelah menjadi sekolah penggerak. Bergerak setelah menjadi sekolah penggerak. Oke. Ada sekolah itu sudah bergerak tapi belum menjadi sekolah Penggerak. penggerak. Ya, ya. Ada orang itu menjadikan siswa profil pelajar Pancasila setelah sekolah penggerak. Nah, kalau kita yang mana nih? Kalau kita di SMP Manjusri Pak Jum, kita ini sebenarnya sudah menjalankan program-program sekolah penggerak itu. Sudah jalan tapi Sudah belum jalan, jadi. belum di-SK-kan. Karena memang untuk menjadi sekolah penggerak itu ada nanti pelatihan ya. Iya, iya. Ada pelatihannya itu, kepala sekolah dilatih, guru-gurunya juga dilatih. Tapi yang dilatih itu sebenarnya apa yang sudah kita lakukan hari ini. Kita sudah bergerak, kita sudah melakukan transformasi, inovasi, mandiri kita. Nah, itu kan ciri-ciri sekolah penggerak itu. Ya. Kemudian cerita tentang pelajar profil Pancasila. Anak kita juga kita terapkan seperti itu. Betul yang kita omongin tadi itu, anak-anak kita itu toleransi sudah kita terapkan. Ya. Kemudian jiwa bergotong royongnya, bernalar kritisnya, kan itu sastranya nanti. Bernalar kritis, kemudian kreatif, berbineka global. Artinya anak-anak yang di sini ini dia jangan seperti katak di bawah tempurung. Betul, betul. Nah, menurut kita yang hebat, kita yang pintar. Ternyata Indonesia ini luas. Nah, penting kita bineka global. Artinya walaupun kita berbeda-beda, betul. Apalagi di Manjusri ini beda agamanya, beda suku, beda rasnya, tapi kita satu. Satu apa? Satu di bawah pendidikan SMP Manjusri di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang kita sampaikan pada anak kita. Jadi tujuannya nanti bagaimana anak kita ini lahir seperti yang Pak Jum sampaikan tadi itu. Betul. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Kalau bahasa Minang itu jan serupo konce di bawah tempurung. Bahasa Indonesianya jangan seperti kata di bawah tempurung. Seperti itu. Pak, apa tadi? Jan sarupo konce di bawah tempurung. Konce di bawah tampuruang. Konce itu kan kata. Tampurung itu konce kata. Konce kata. Baru tahu Pak Jum ya? Baru tahu saya, Pak. Jangan serupa konce, berarti konce itu begitu ingat dia langsung melompat. Jadi ilmu konce namanya itu. Tapi kita kemas di sini dalam profil Pancasila itu kita mengatakan sama anak kita, sama guru-guru kita, alam ini berubah. Alam berubah, jadi kita jangan stagnasi. Kita harus ada perubahan-perubahan. Kita negara kesatuan Republik Indonesia, di sini bermacam-macam agama, di sini bermacam etnis, suku dan segala macamnya itu kita kemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Artinya apa Pak Jum? Belum sekolah penggerak kita sudah menerapkan nilai-nilai yang seperti itu. Belum sekolah penggerak sudah menerapkan nilai-nilai. Kita sudah bergerak ya, sudah membuat inovasi. Belum menjadi sekolah penggerak sudah bergerak. Sudah bergerak, sudah melakukan program itu. Tolong start lah ya. Memang itu Pak Jum. Jadi memang yayasan kita itu komit apa ya? Persatuan itu harga mati Pak Jum. Oke. Persatuan itu harga mati. Ini yang sebenarnya sasaran profil Pancasila itu. Bagaimana kita ini satu. Ya. Di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nilai-nilai itu yang kita berikan sama anak kita nanti. Apalagi nilai bernalar kritis itu Pak Jum. Bernalar kritis itu kan sangat dalam maknanya itu. Kalau zaman-zaman saya belajar itu kalau gurunya anak murid itu sering-sering bertanya sama guru, atau gurunya nanti susah jawabnya, bilang apa katanya? Image-nya kan beda ya. Iya. Kalau anak nih rajin-rajin bertanya, atau guru nanti
nanti saya cari di rumah. Iya, iya. Nah, kalau sekarang ini kita mengharapkan kepada murid kita itu dia kritis. Kritis. Memang itu yang menjadi ini ya. Ya. Siswa kritis ya. Profil pelajar Pancasila siswa kritis. Harus ya. nalar itu kritis, Pak Jum. Ya. Jadi kalau dia menulis itu memang tajam ya. Tajam. Makna itu harus tinggi seperti itu. Jangan menerima, itulah. Jangan menerima apa yang disampaikan, harus kita analisis. Harus analisis terlebih dulu. Kalau kita dulu dibilangnya, jangan duduk-duduk di pintu. Mangga tuh. Ya, mangga tuh. Tidak boleh duduk di pintu, tidak boleh menjahit lagi baju dipakai. Iyalah. Kan tidak tahu, kita terima langsung. Kalau sekarang tidak bisa, Pak Jum. Iya, memang tidak bisa. Sekarang anak tanya sama kita, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Berarti nalar itu yang kita kembangkan sama anak. Seperti itu. Kalau dulu kita terima aja. Terima aja, Pak Jum. Aja. Kita termasuk manusia yang paling patuh ini, Pak Jum. Iya. Nah, sekarang nggak bisa, Pak Jum. Tadi kan ada kritis, kemudian gotong royong, dan lain-lain. Kemudian ada ini profil pemuda profil pelajar Pancasila ini. Dia ada 6 itu. Profil ciri-ciri pelajar Pancasila itu pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pasti. Ya. Jadi kalau seorang pelajar kalau tidak bertakwa, dia tidak beriman, tidak bertuhan, dia berarti belum lagi itu. Yang kedua gotong royong. Gotong royong itu aplikasinya adalah implementasi dalam kehidupan sehari, suka bantu. Iya. Kerjasama, Pak. Kerjasama ya. Jangan menguntungkan diri kita sendiri saja. Harus berkolaborasi. Berkolaborasi. Kemudian berbineka tunggal ika, berbineka global. Di sini dia berkebinekaan. Berkebinekaan global. Kan jelas itu. Kemudian kreatif. Makanya anak kita selama libur ini, saya bilang tadi, walaupun dia libur, dia buat konten. Produktif ya. Nanti kita tinggal terima aja kan apa konten-konten dibuat. Kita bebaskan mereka, yang penting ada nilai manfaatnya. Kemudian bernalar kritis yang saya sampaikan tadi. Kemudian terakhir mandiri. Mandiri itu yang anak-anak sekarang ini, era-era sekarang ini kan ini yang kurang, Pak Jum. Masih dibantu sama orang tua, ya kan, masih berperan juga oma dan opanya di dalam memasang tali sepatu umpamanya. Kan tidak mandiri. Nah, kalau untuk profil pelajar Pancasila ini kita upayakan anak kita ini mandiri. Oke, berarti mantap. Kita sudah mantap. Jadi Bapak Ibu yang anaknya sekarang kelas 6 SD atau TK besar mau masuk SD, jangan ragu lagi masuk ke Sekolah Nasional Pusman Yusri. Alamatnya di Jalan Muara nomor 38 Padang Barat. Ngomong-ngomong tentang penerimaan siswa baru, kita ada punya program. Pertama, kita memberikan keringanan pada orang tua. Ada keringanan ya? Ada keringanan. Jadi kita sudah mulai, kalau tidak salah itu dari Agustus. Dari Agustus sampai Desember. Desember ini kita berikan yang namanya swasta, tentu kita memang biaya itu dari orang tua. Desember bentar lagi deh. Sebentar lagi, beberapa saat lagi kita akan masuk Januari. Itu udah lain lagi itu programnya. Jadi sekarang ini programnya Cinta Kasih. Jadi orang tua yang mau ingin anaknya dididik di sekolah Manjusri, terutama di SMP, itu sudah mulai mendaftar. Bukan mendaftar, sudah mulai memasukkan. Kita tidak ada istilahnya mendaftar. Langsung masuk sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian sudah tercatat sebagai siswa nanti. Karena memang kita terbatas juga penerimaannya. Karena lokal kita tidak banyak. Paling 1 atau 2 lokal. Yang kedua nanti Januari, Pak Jum, sampai Februari itu lain lagi paketnya, Pak Jum. Itu udah naik lah. Endingnya nanti bulan Juni. Di bulan Juni itu sebenarnya kita tidak terima murid lagi. Kita memang sudah siapkan orang-orang yang mau tadi. Batas Mei. Batasnya itu Mei. Jadi kalau Juni itu ya syukur kalau ada bangku, kalau tidak ya sudah. Tahun depan saja lagi, Pak Jum. Jadi memang kalau ada orang tua dengan penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan tadi itu, tolong bersegera untuk mendaftar di SMP Manjusri. Kemudian di SD-nya juga ada ya kalau saya tidak salah itu. TK juga ada. Mohon disegerakan, jangan tunggu-tunggu dulu lah. Karena memang kita tidak hanya menerima murid yang banyak gitu ya, tapi kita juga lihat kemauan orang tua.
Jangan nanti udah nggak terima lagi sekolah A baru pindah tempat kita. Betul, Bukan di betul. Manjusri tempatnya itu Pak Jum. Itu. Tapi kalau masa COVID ini kan orang tua biasa ya Kak, ini ya agak sensitif dengan masalah safety, Ya. keamanan anak-anak. Ini tadi kalau udah untuk penjelasan orang tua harusnya sudah clear lah ya, sekolah kita apa unggulnya, kegiatannya apa, programnya apa. Itu Pak kan pasti udah sangat clear gitu kan. Untuk safety, keamanan, apalagi di masa COVID-19 itu gimana Pak? Saya tidak mengunying-unyangkan kunyit. Orang Padang kan bilang kan mengunyang-unyangkan kunyit. Ala kunyang Di kunying-kunyangkan lagi. Ya. Artinya kita menyampaikan realnya saja. Ya. Kalau masalah safety untuk penanganan COVID di sekolah kita ini cukup aman. Aman ya? Aman. Mulai dari masuk itu Pak Jum, anak-anak sudah mulai diukur suhu tubuhnya. Kemudian dia nanti masuk 2 bilik. Kita menyiapkan 2 bilik. Satu bilik disinfektan, satu lagi bilik ultraviolet, bilik UV. Ya, jadi untuk barang-barangnya kita cek dulu di sana. Oh, barang-barang di sterilisasi ya, pakai sinar UV itu. Ya. Kemudian begitu sampai di dalam kelas, mereka apa namanya nih, pakai hand sanitizer. Hand sanitizer, ya. Dan kita menyiapkan stafel untuk cuci tangan mereka. Kita siapkan sabun. Di samping itu kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Vaksin. Anak-anak wajib vaksin. Jadi anak-anak yang di sekolah itu memang anak-anak yang sudah yang di sekolah yang sudah vaksin. vaksin. Jadi yang belum sekolah, yang belum vaksin, dia masih tetap di rumah. Masih tetap dia belajar di rumah. Penanganannya beda dong. Dapatnya beda anak-anak. Ya, artinya seperti ini Pak Jum. Yang pertama kita ikut aturan. Ya. Vaksin itu mau tidak mau, suka tidak suka harus divaksin. Ya. Kan ada ruginya. Ya, warga negara yang baik memang dia harus patuh dengan aturan pemerintah. Ya betul. Pak Jum udah vaksin belum? Oh, saya pertama. Kalau saya di Kota Padang itu termasuk orang yang pertama bareng wali kota malah. Oh, bareng wali kota ya, sama Pak Mahyeldi waktu itu ya. Ya betul, sama Pak Mahyeldi. Nah itu salah satu contoh Pak Jum. Ya. Divaksin. Kemudian bercerita kita bagaimana yang di rumah. Ini yang kita sampaikan sama orang tua. Kita tidak boleh anak-anak itu lost learning, kehilangan hak belajar. Betul. Nah, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, kalau yang di rumah itu yang kita pakai itu Pak Jum, untuk bahasa sederhananya anak-anak tetap online. Ya. Zoom ya. Kemudian dia aktifkan handphonenya atau laptop bagi yang punya. Kemudian yang di sekolah tidak perlu pakai handphone, cukup saja nanti dia gurunya menampilkan melalui Infocus ya, melalui Infocus, materi kan di-share di Infocus. Iya. Yang di rumah dia fokus pula ke handphonenya. Oke. Interaksi guru dengan yang di sekolah ataupun yang di rumah tidak beda. Dapatnya sama. Tentunya nanti, ayo yang di rumah silakan apa yang ditanyakan tadi umpama. Atau yang di sekolah, siapa yang sudah jawab? Seperti itu. Oh, jadi blended namanya ya. Blended ya. Pemanfaatan pengoptimalan penggunaan IT atau teknologi gitu ya. Jadi yang di sekolah itu menggunakan Infocus ya, ditampilkan dalam bentuk layar, layar fokus. Kemudian yang di rumah dengan share screen. Jadi dapatnya sama, mau di rumah mau di sekolah, sama-sama diajarkan di hari itu sama yang didapat. Bedanya yang di rumah ya tetap beda tempat lah ya, beda tempat. Tapi sampai detik ini Pak Jum, ya. Sampai detik ini belum ada rasanya orang tua yang mengatakan pada kita kapan tatap muka. Belum ada yang tanya gitu ya. Biasanya sekolah-sekolah lain itu kan ribut kan, kapan tatap muka. Artinya apa itu? Kalau ada orang tua yang bertanya seperti itu, berarti hak yang belajar di rumah itu udah hilang. Berarti kita tidak bisa melayani rumah. Kalau kita belum ada. Malah ada yang tahu anak saya di Lampung aja tanya, anak saya di Sungai Penuh aja lah. Betul. Kan ada kan? Ada. Berarti kalau kita tanya sama anaknya sama, tidak ada bedanya. Jadi, kemudian nanti bagaimana masalah pengumpulan tugas? Kita kan sudah memakai tadi LMS namanya. Iya. Jadi tugas-tugas itu kita
masukkan dalam LMS-nya. Kalau kita kan sederhana saja, kita pakai Google Chrome-nya gitu kan. Nanti kita himpun di Google Classroom. Gitu. Ini yang kita upayakan ini. Nah, jadi itulah kira-kira penanganan COVID di sekolah kita ini. Yang sakit memang tidak kita izinkan di sekolah. Kemudian guru-guru yang tidak divaksin waktu itu memang tidak diizinkan untuk mengajar. Tapi kita bersyukur semua guru-guru di SMP Manjusri sudah vaksinasi semuanya. Jadi taat lah ya. Ya, masih. Oke. Ini kalau kita ngobrol terus nih Pak, pagi sampai sore kita nggak habis-habis gitu ya. Nggak habis-habis. Jadi ini thank you, terima kasih Pak Saiful untuk kehadirannya di hari ini ya. Semoga nanti Sekolah Manjusri atau Sekolah Nasional Plus Manjusri ini semakin maju, semakin jaya, dan semoga kebinekaan ini tetap terjaga di negeri tercinta NKRI ya. NKRI harga mati. Ya, betul. Oke. Ya baik, terima kasih. Dan bagi orang tua sekali lagi diingatkan ya, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk semuanya lah teman-teman, bahwa Sekolah Nasional Plus Manjusri ini adalah sekolah yang nasional ya, bukan sekolah agama. Sekolah Manjusri untuk saat ini sedang membuka pendaftaran peserta didik baru, jadi jangan sampai terlambat atau terlewatkan untuk mendaftar di Sekolah Nasional Plus Manjusri. Oke, terima kasih bagi semua yang sudah menyaksikan, semoga menyaksikan dari awal sampai akhir ya, biar nggak ada salah persepsi atau salah pemahaman ya. Oke, terima kasih, dan saya akhiri untuk Manjusri Talk pada hari ini bersama yang luar biasa Bapak Saiful Bahri, Kepala Sekolah SMP Manjusri. Oke, terima kasih Pak.